Tugas yang kedua hari ini adalah membahas tentang jam tangan. Siapa yang di rumahnya punya jam tangan atau jam dinding? Nah, kita amati ya, jam dinding itu ada angkanya berapa aja. Nah, ini adalah contoh jam tangan sama jam dinding. Coba anak-anak perhatikan. Ada berapa ya angkanya yang terlihat? Sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu ada apanya lagi? Oh, ada garis-garisnya. Itu namanya jarum jam. Coba perhatikan perbedaan jarum jamnya. Ada yang tipis, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Coba perhatikan lagi, ada apanya lagi ya? Oh, ada titik-titiknya. Tapi kalau di jam yang warna pink tidak ada titik-titiknya. Apa sih titik-titiknya itu? Siapa yang tahu titik-titiknya itu apa ya? Titik-titiknya itu menunjukkan menit. Sedangkan garis-garisnya menunjukkan apa ya? Yaitu menunjukkan jarum. Apa sih artinya jarum itu? Ada yang pendek, ada yang panjang, dan ada yang tipis. Jarum yang pendek adalah sebagai penunjuk jam. Jarum panjang sebagai penunjuk menit. Dan jarum yang halus adalah penunjuk detik. Supaya lebih jelas, kita lihat lagi videonya. Bagaimana ya cara membaca jam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar cara membaca jam. Nah, jam berapa kamu bangun pagi? Dan jam berapa kamu berangkat ke sekolah? Kemudian jam berapa sekolah dimulai ya? Setiap hari kita melakukan kegiatan. Setiap kegiatan memerlukan waktu. Jam digunakan untuk menentukan waktu. Apa jadinya bila di rumahmu bila tidak ada jam? Jam berfungsi untuk mengetahui penanda waktu. Apakah di rumahmu ada jam dinding seperti pada gambar? Nah, siapakah yang mempunyai jam seperti ini? Ya, kebanyakan dari kalian mengenakan jam pada saat sekolah, betul kan? Apakah kalian pernah melihat jam seperti gambar? Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, pukul 12 merupakan penunjuk jam. 00 merupakan penunjuk menit. Nah, apakah kalian pernah melihat jam seperti gambar? Ya, kalian pasti pernah melihat pada Masjid Darut Taqwa, yaitu masjid di sekolah kalian, betul kan? Nah, pukul 11 merupakan jam. Angka 51 menunjukkan menit. Kita lihat di sebelahnya lagi, 11 menunjukkan jam, 30 menunjukkan menit, dan 08 menunjukkan detik. Apakah kalian tahu apakah nama jam tersebut? Yap, betul, ini disebut jam analog. Seperti jam beker yang kalian punya di rumah, ataupun jam tangan yang kalian punya. Nah, anak-anak, tahukah kamu cara membaca jarum jam? Nah, untuk mengetahui cara membaca jam, perhatikan penjelasan berikut. Jam analog standar memiliki 3 jarum jam, yaitu jarum pendek sebagai penunjuk jarum jam, jarum menit sebagai penunjuk menit, dan yang ketiga jarum halus sebagai penunjuk detik.
bisa kalian perhatikan jarum detik itu yang berwarna merah yang halus, tipis, dan panjang. Jadi ingat ya anak-anak, jarum pendek sebagai penunjuk jam, jarum panjang sebagai penunjuk menit, dan jarum halus sebagai penunjuk detik. 3 jarum jam berputar pada titik pusat yang sama dengan kecepatan putar yang berbeda. Nah, jarum pendek atau jarum jam berputar penuh tiap 12 jam. Kemudian jarum panjang berputar penuh setiap 1 jam. Yang ketiga, jarum halus atau jarum detik berputar penuh setiap 1 menit. Pukul berapakah kira-kira ya? Pukul 10. Berapa menitnya? Nah, sekarang kita akan belajar mengetahui menit. Cara membaca jarum pada jam analog menit bisa kalian ketahui dengan menggunakan trik hitung menit ala bintang 5. Nah, kalian perhatikan jam analog pada gambar. Cara menghitung menitnya yaitu kalian harus mengingat trik hitung menit ala bintang 5, yaitu hitung dengan kelipatan 5 untuk mengetahui menit. Nah, kenapa harus bintang 5? Karena bintang mempunyai sisi-sisi sebanyak 5, yaitu 0. Kemudian kelipatan 5 pada angka 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan 55. Bagaimana anak-anak mengamati jam tangannya sama jam dindingnya? Nah, anak-anak pasti tahu kan tentang waktu. Insya Allah anak-anak akan paham ya. Itulah pelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi anak-anak dan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.